Perkenalkan, saya Insi Raisrah Suryadi, NIM 23203861211158 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas E. Saya akan berbagi info kepada teman-teman untuk selalu berhati-hati dalam mengatur keuangan, khususnya tentang manajemen saving dan utang, mencapai kemandirian finansial. Manajemen saving dan utang merupakan dua aspek penting dalam mencapai kemandirian finansial. Strategi yang tepat dalam mengelola tabungan dan utang dapat membantu individu mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, pendidikan, atau masa pensiun. Memahami konsep dasar, saving atau tabungan adalah proses menunda konsumsi saat ini untuk mengumpulkan dana untuk masa depan. Tabungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menabung di bank, membeli saham, atau investasi lainnya. Tujuan utama saving adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan di masa depan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Utang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar kembali kepada pihak lain. Utang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bank, lembaga keuangan, atau individu. Tujuan utang biasanya untuk mendapatkan dana untuk kebutuhan mendesak atau memperoleh aset yang tidak dapat dibeli dengan dana yang tersedia. Strategi manajemen saving. Yang pertama, tentukan tujuan saving. Langkah pertama adalah menentukan tujuan saving yang ingin dicapai. Tujuan ini bisa jangka pendek seperti membeli mobil baru atau jangka panjang seperti dana pensiun. Yang kedua, tentukan jumlah saving. Setelah menentukan tujuan, tentukan jumlah ini dapat dihitung berdasarkan perkiraan biaya yang dibutuhkan dan jangka waktu yang tersedia. Yang ketiga, pilih metode saving. Ada berbagai metode saving yang dapat dipilih seperti menabung di bank, membeli saham, atau investasi lainnya. Yang keempat, tetapkan anggaran saving. Tetapkan anggaran saving yang realistis dan dapat dijalankan secara konsisten. Anggaran ini harus diintegrasikan dengan anggaran pengeluaran lainnya untuk memastikan bahwa saving dapat dilakukan secara teratur. Yang kelima, monitoring dan penyesuaian. Monitoring dan penyesuaian strategi saving penting dilakukan secara berkala. Jika tujuan saving berubah, jumlah saving, metode saving, atau anggaran saving mungkin perlu disesuaikan. Strategi manajemen utang. Yang pertama, hindari utang konsumtif. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak menghasilkan keuntungan. Utang konsumtif dapat menyebabkan beban finansial yang berat dan menghambat pencapaian tujuan finansial. Yang kedua, prioritaskan utang produktif. Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan keuntungan seperti rumah, bisnis, atau pendidikan. Utang produktif dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, tentukan jangka waktu utang. Pilih jangka waktu utang yang sesuai dengan kemampuan pembayaran. Jangka waktu yang terlalu pendek dapat menyebabkan beban pembayaran yang berat, sedangkan jangka waktu yang terlalu panjang dapat menyebabkan bunga yang lebih besar. Yang keempat, tetapkan anggaran pembayaran utang. Tetapkan anggaran pembayaran utang yang realistis dan dapat dijalankan secara konsisten. Anggaran ini harus diintegrasikan dengan anggaran pengeluaran lainnya untuk memastikan bahwa utang dapat dibayar. Yang kelima, bayar utang secara teratur. Bayar utang secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pembayaran yang terlambat dapat menyebabkan denda dan bunga yang lebih besar. Contohnya strategi manajemen saving dan utang. Individu, seorang karyawan yang baru menikah dapat menabung di bank untuk membeli rumah di masa depan. Mereka juga dapat menggunakan utang produktif untuk membeli rumah. Contoh strategi manajemen saving dan utang. Individu, seorang karyawan yang baru menikah dapat menabung di bank untuk membeli rumah di masa depan. Mereka juga dapat menggunakan utang produktif untuk membeli rumah dengan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuannya. Dari pembahasan materi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen saving dan utang merupakan proses yang saling terkait dan penting untuk mencapai kemandirian finansial. Strategi yang tepat dalam mengelola tabungan dan utang dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Penting untuk memahami konsep dasar, menentukan tujuan dan profil risiko, serta melakukan monitoring dan penyesuaian strategi secara berkala dengan menerapkan strategi yang tepat.
Individu dan perusahaan dapat mencapai kemandirian finansial dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.